Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Yusuf dalam pendidikan agama Islam. Alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa berjumpa ya walaupun melalui video pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan nanti kita mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, soleh-solehah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah masuk ke pelajaran kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Yuk, langsung saja. Kita hari ini mau belajar apa sih? Yes, yang pertama kita belajar mengenal Allah. Siapa sih Allah itu? Nah, kita cari tahu. Yang kedua, kita akan mengenal kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah berarti ada lebih dari satu, Mister. Yes, tepat sekali, ya. Nanti kita pelajari. Nah, yang terakhir, ya, kitab-kitab Allah tersebut membawa ajaran yang terpuji. Yuk, langsung saja kita mulai yang pertama. Mengenal Allah SWT melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan ya, bahwa apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenal oleh orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama kita tanyakan itu apa? Nah, pasti ya, kita tanyakan itu namanya. Siapa sih? Apa sih? Nah, seperti itu. Kenapa? Karena melalui nama, itu kita bisa mengenal sesuatu. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Siapa Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Nah, di sana di Al-Qur'an tersebut disebutkan ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada berapa? Ya, tepat sekali 99 nama yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4. Apa aja? Yaitu yang pertama Al-Mumit, yang pertama Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan keempat Al-Ahad. Kita mulai yang pertama. Apa itu? Al-Mumit, yang mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Ya, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Yang kedua, Al-Hayyu, yang maha menghidupkan. Al-Hayyu, yang maha menghidupkan. Mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selama-lamanya. Dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita lihat orang yang nggak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat ya, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia.
Penyebabnya pun bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, ya, tenggelam, tertembak, dan lain sebagainya. Maka dari itu, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, ya Hayu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti bahwa Allah SWT berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah SWT memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, Al-Ahad, yang Maha Esa. Mengandung arti bahwa Allah SWT itu Esa. Ya, perhatikan Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Aku ingin terpuji di hadapan Allah. Apa kamu ingin terpuji di hadapan Allah SWT? Ya, anak yang solih solihah tentu akan menjawab, ya, aku mau. Yuk, mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Yang pertama, dari Al-Mumit, ya, yang mengandung arti yang maha mematikan. Allah SWT telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah, ya, dan Rasulnya. Misalnya apa? Ya, rajin sholat 5 waktu tepat waktu. Yang kedua, rajin membaca Al-Quran, tilawah, murojaah, ya. Kemudian rajin belajar serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Nah, ini ya. Kemudian setelah kita mematuhi perintahnya, kita jauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya apa? Mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain, benci, ya, nggak boleh. Maka dari itu, biasakan kita berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan yang husnul khotimah. Yang selanjutnya, Al-Hayyu, yang maha hidup. Mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah SWT. Oleh karena itu, hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah SWT. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu menjaga kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya dengan bersedekah, ya. Sedekah yang paling mudah apa? Senyum. Nah, ya. Oke. Bersedekah dengan memberi makan, minum, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Yang selanjutnya, Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti bahwa Allah SWT itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah SWT memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi kelas 5 SD, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri, ya, hal-hal yang tertentu, misalnya apa? 1. Merapikan tempat tidur. Nggak boleh minta tolong mama, bibi, no, ya, harus bisa sendiri. Belum bisa rapi, mister, latihan setiap hari, nanti lama-lama bisa rapi.
Yang berikutnya, menyiapkan peralatan sekolah itu sendiri. Nggak boleh sesuatu itu nggak disiapin oleh mama. Udah kelas 5 ya, harus bisa mandiri. Alat sekolah ya, dipakai sendiri ya, disiapkan sendiri. Terus mencari sendiri pakaian sekolah, jangan pakaiannya lupa, jadwalnya hari Senin, pakainya seragam hari Selasa. Kenapa? Mamanya lupa. Padahal yang sekolah siapa? Kalian sendiri ya. Berikutnya juga dengan mengambil sarapan atau makanan secara mandiri ya. Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang berikutnya Al-Ahad, yang Maha Esa. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu, tunggal, ya, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Misal apa? Mandiri, ya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun, merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian berdoa sendiri, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikan aku dapat hidup mandiri. Yang selanjutnya adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yuk, silakan kita baca Quran surah An-Nisa ya. Surat keempat ayat 136 berikut. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nauzubillah min dzalik ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang tersesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Caranya yaitu dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya melalui malaikat Jibril ya, yang menyampaikan wahyu ya. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci serta suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini. Yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel ya dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi ya, di daerah. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat. Pelajaran yang benar atau kabar gembira. Nah, yang terakhir ini ya, ada kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi. Di mana? Di Mekah.
Peristiwa turunnya Al-Quran, ya, kita kenal atau biasa dikenal dengan nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro, yaitu tepatnya di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Nah, Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Misalnya apa? Misalnya selalu bersih, makan dan minum dengan teratur dan tidak boleh menyiksa diri. Ini ya, yang pertama ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yes, tepat sekali ya. Melakukan ibadah dan juga berdoa. Yang berikutnya, nah ini ajaran terpuji kepada sesama manusia. Ada apa aja? Ya, betul. Ya, salaman ya, saling menghormati dan juga saling tolong-menolong. Berikutnya, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Dengan apa? Memberi makan hewan. Ya, kalau kita memelihara hewan, kita wajib merawatnya, memeliharanya dengan sungguh-sungguh, diberi makan, ya, dimandikan, biar sehat. Kemudian yang untuk tumbuhan juga sama, ya, disiram, diberi pupuk. Nah, yang terakhir ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contohnya apa? Yuk mandi keramas, ya, menggosok gigi, memotong kuku, terus tidur tepat waktu. Nah, demikian tadi ya soleh-solehah pelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu dan pemahaman kalian dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Mr. Yusuf. Jangan lupa setelah menyaksikan video ini masih ada tugas ya. Ya, nanti cek di Google Form ya, ada latihan soal. Oke, demikian dari Mr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.